Halo, ketemu lagi dengan saya di Forever Fins Farm Channel. Jadi lama nggak bikin konten ya, karena bisa dilihat banyak banget yang kita upgrade, banyak banget yang kita urusin, apalagi di bulan Agustus ini padat banget. Jadi hampir ini 2 baris ke 3 baris ini semuanya burung lagi produk. Nah, itu makanya agak repot. Nah, kemudian kita juga kemarin nyiapin burung di bawah ini yang untuk produk nanti di bulan Oktober gitu. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena memang di baris pertama kedua ini sebagian memang ada burung-burung yang nanti mabung di bulan Oktober. Oktober, November, Desember, ya, Januari, makanya itu kita harus benar-benar prepare itu. Nah, ini kita coba untuk ganti konsep. Jadi kita nggak menjelaskan banyak hal ya. Kita menjelaskan satu hal aja ya. Kemarin yang jadi pertanyaan adalah ketika kita bahas karakter itu banyak banget yang nanya. Jadi pertama nih ya. Jadi udah saya catat. Om, gimana kalau ada betina yang nggak mau mengeram, ya, yang nggak mau mengeram. Kemudian ini dulu saya jawab satu, karena ini jawabannya panjang banget. Burung yang tidak mau mengeram, ya, ini bisa jadi burungnya baru. Jadi burung baru, entah itu babon atau janda ya, atau burung ini baru dan masih perawan atau tembayan, betina baru. Ini biasanya susah untuk mengeram. Jadi sudah bertelur itu nggak dierami, atau sudah bertelur tapi nggak disarang, biasanya dijatuh-jatuhin kayak gitu. Itu hal yang biasa kalau burung dalam fase adaptasi. Makanya saya ambil contoh, burung ini juga kemarin seperti itu. Ini yang ini. Nah, ini juga seperti itu. Sudah nelor 4, itu nggak mau angrem, nggak mau mengeram. Tapi saya berusaha tenang aja. Kenapa? Karena saya tahu fase burung mengeram itu sampai telur terakhir itu masih aman banget. Jadi telur pertama memang sewajarnya burung itu tidak dierami di telur pertama, telur kedua juga, telur ketiga, telur keempat, sampai misalkan telurnya 5 ya, telur kelima terakhir. Biasanya juga ada tipikal burung yang punya karakter yang tidak mengerami juga, tapi di biasanya hari pertama telur pertama gitu ya, sampai hari kelima telur kelima gitu kan ya. Sampai hari ke-6 biasanya dia mulai nyoba untuk mengerami. Hari ke-7 dia mulai anteng ya, sudah mulai ada di sarangnya terus mengeram. Jadi burung ini saya tarik pejantannya itu di hari ke-9. Jadi setelah telur ke-5, terus kebetulan telurnya memang 5, ada 4 telurnya, yang satu dijatuhin, sama kasusnya. Jadi setelah telur terakhir, terus hari ke-6 saya lihat dia udah mulai berkali-kali di sarang. Hari ke-7 dia sudah mulai tenang, cuman nanti di jam berapa dia turun, nggak balik-balik, nanti balik lagi kayak gitu. Di hari ke-8 saya lihat juga malam itu masih keluar sarang ya. Hari ke-9 saya lihat malamnya itu sudah mulai diem di sarang. Wah, ini berarti bisa ditarik. Nah, indikatornya ketika pejantan ini bisa ditarik atau enggak dari sarangnya, ya biasanya kan kalau jantan ditarik betinanya juga turun gitu. Kalau dari awal memang betinanya sudah rewel ya. Jadi indikatornya itu biasanya saya buka dulu penutupnya ya. Ini penutup ini saya buka dulu. Kalau betinanya tenang ada di dalam sarang, itu indikator pertama betina sudah nyaman.
gitu. Jadi sudah nggak takut, adaptasinya sudah bagus. Masukkan tangan ke dalam. Kalau betinanya tetap ada di sarang, oke, nggak apa-apa. Coba kejar-kejar dulu jantannya. Kalau betinanya tetap diem, oke, itu langsung cabut jantannya. Cabut jantan, tunggu dulu sampai 3 jam. Betinanya turun-turun nggak? Kalau misalkan dia turun untuk makan, terus balik lagi ke sarang, oke, normal, nggak ada masalah. Tapi kalau dia turun terus cuit nyari jantannya, udah jantan tarik lagi, masukin lagi bentar. Masukinlah sehari 2 hari sambil lihat kondisinya. Kalau betinanya balik lagi ke sarang, cabut lagi jantannya, gitu terus. Memang harus seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada kasus betina yang tidak mau mengeram? Ini gini, jadi kenapa saya bilang ini betina-betina baru ya, yang baru kita beli ya, mungkin masih 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan gitu ya. Karena memang betina yang tidak mau mengeram itu sama halnya dengan betina yang tidak mau melolo. Meskipun tidak mau melolo ini banyak sekali kasusnya ya. Tapi yang kita bahas kan yang tidak mau mengeram dulu ya. Ini menganggap bahwa di sekitarnya itu banyak sekali ancaman. Banyak sekali ancaman. Jadi seperti kita sebagai pemilik, karena mungkin pemiliknya yang dulu kepalanya nggak gondol nih kayak saya, gondrong nih. Nah, itu juga bisa jadi penyebabnya. Atau pemiliknya yang dulu setiap kali masuk kandang bajunya warna-warni, colorful, nah, sedangkan saya setiap kali masuk kandang baju saya warna hitam gitu. Ya, ini jadi masalah, jadi problem. Nah, makanya burung itu memang harus ditaruh dulu di tempat kita, diperkenalkan cara rawatan kita, diperkenalkan bahwa kita adalah pemiliknya dulu, barulah burung itu bisa produk gitu, bisa tenang gitulah burungnya. Jadi ada keterikatan ya antara pemilik dan burung. Itu akhirnya burung percaya, oh ini pemilik saya gitu. Burung akhirnya percaya, oh ketika saya dipegang ternyata saya nggak diapa-apain, cuma ditiup-tiup aja nih, terus dikembalikan lagi. Oh ternyata di ruangan ini tiap jam 7 lampunya nyala. Oh beda ya sama di ruangan yang dulu, di pemilik saya yang lama. Oh ternyata di sini lampu ketika jam 9 malam mati nih gitu. Oh ternyata pemiliknya di jam sekian masuk kandang terus ganti pakan nih. Nah itu yang harus kita perkenalkan dulu. Jadi apa ya, menjalin ikatan itu tadi memang butuh waktu, nggak bisa kalau kita instan ya, nggak bisa cepet ya kalau menjalin ikatan itu ya. Jadi burung percaya dengan pemilik, pemilik pun juga memahami kemauan dari burung ini gitu. Jadi kayak kita naruh sarang nih semuanya kan sama ya di sini semuanya ya. Ini pun juga butuh waktu, nggak bisa instan. Jadi kita perkenalkan dulu bahwa sarangnya kita ganti letaknya ada di sini ya. Kenapa? Karena di sini ada penutupnya. Nah kebetulan semua burung sepakat ya. Sepakatnya karena apa? Karena nggak saya lihat-liatin terus. Karena dulu kan saya taruhnya di pojok sini ya, di pojok sini. Jadi burung itu dikit-dikit saya intip gitu. Kalau di sini akhirnya burung ngerasa lebih nyaman ya, karena nggak keganggu lah lalu lalang gitu. Sepertinya jauh lebih cepat lah adaptasinya. Kayak burung ini pun di sini cuman 1,5 bulan mungkin, terus nelor. Dan alhamdulillah sudah mau angrem gitu. Nah nanti saya kasih tahu videonya ya gitu, sama nanti saya kasih case-case-nya lah ya, saya selipkan video, oke? Nah ini kemarin betina kita yang nggak mau angrem ya. Coba kita cek dulu, jadi beberapa indikator baru 2 hari ini dia mau anteng di sarang, sudah mau mengeram. Nah coba kita cek dulu
apakah ini nanti ketika jantan dipisah, apakah dia akan tetap mengeram atau pergi dari sarangnya. Jadi indikatornya itu biasanya gini. Biasanya saya lihat, saya buka. Nah, kalau dia tenang, oke, tenang ya, dia nggak pergi dari sarang. Tangan saya masukkan aja dulu, iseng-iseng lah. Nah, saya masukkan, masih tetap ada. Nah, sambil mangap-mangap tuh biasanya. Nah, masih tetap. Nah, itu berarti jantan sudah bisa untuk diambil. Ya, jadi nanti akan kita ambil dan kita take lagi videonya. Itu sayurnya malah taruh situ. Oh lah yo. Ya oke, ntar lah kita rapiin dulu sayurnya. Nah, ini dia perkembangan indukan yang kemarin rewel nggak mau ngangrem ya. Jadi sudah kita ambil jantannya. Jadi tadi sempat kita tunggu bentar ya untuk memastikan apakah setelah jantannya diambil terus betina ini bakal turun. Ternyata enggak turun. Oke, ternyata masih anteng mengeram dia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau saya itu dulu kita bahas satu hal aja yang penting bisa diingat-ingat sama temen-temen, jadi kita nggak ngulang-ngulang terus berkali-kali. Oke. Itu ya, mudah-mudahan bermanfaat yang singkat ini. Kita ketemu lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Nyalakan tombol loncengnya. Saya Dani dari FFF. See ya.